Maranatha, Joshua membantah Rina. Di pendalaman Alkitab minggu ini, kita akan membahas terkait budayakan bekerja keras, jangan budaya instan. Dengan tema yang diangkat, bekerja adalah kehormatan yang diambil dari nas Alkitab 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Mari kita buka Alkitab kita, 1 Tesalonika 4 ayat 11-12. Demikian bunyinya. Dan anggaplah sebagai suatu kehormatan untuk hidup tenang, untuk mengurus persoalan-persoalan sendiri, dan bekerja dengan tangan, seperti yang telah kami pesankan kepadamu, sehingga kamu hidup sebagai orang-orang yang sopan di mata orang luar, dan tidak bergantung pada mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bekerja menjadi sebuah aktivitas yang dibutuhkan untuk bertahan hidup. Sayangnya, pemahaman tentang bekerja hanya berpusat pada sebuah kegiatan, profesi, dan rutinitas tertentu. Artinya, jika tidak memiliki profesi tertentu, maka seseorang itu tidak bekerja. Padahal, kita adalah makhluk yang bekerja, karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Jika kita kembali pada narasi teologi penciptaan, maka kita menyadari bahwa pada hakikatnya manusia itu diciptakan untuk mengusahakan atas seluruh ciptaan Allah. Lihat Kejadian 1 ayat 28. Pemahaman bahwa bekerja bukan melulu soal profesi dan aktivitas tidak bisa menjadi alasan dan dasar maka kita tidak membutuhkan pekerjaan atau profesi tertentu. Sebagai manusia yang diciptakan dengan potensi dan talenta, kita sudah sebaiknya harus bisa mengelola anugerah itu agar menjadi berkat dengan pekerjaan dan tanggung jawab kita. Maka, dengan pengantar ini kita sepakat, memiliki potensi dan talenta adalah anugerah dari Allah yang diberikannya kepada setiap orang percaya. Harus dinyatakan dalam kreativitas nyata di setiap profesi, panggilan pelayanan, dan tanggung jawab kita. Sederhananya, pada prinsipnya manusia itu selayaknya dan seharusnya bekerja. Surat 1 Tesalonika ini menceritakan bagaimana Paulus mengapresiasi jemaat Kristen di Tesalonika yang memiliki iman dan menginspirasi orang lain di wilayah Makedonia dan Akaya. Lihat 1 Tesalonika 1. Selain itu, melalui surat ini Paulus juga kembali menjalin komunikasi dengan jemaat Kristen di Tesalonika. Apresiasi itu diberikan mengingat bahwa jemaat Kristen di Tesalonika mendapati banyak sekali penderitaan dan penindasan yang berat karena kepercayaan mereka. Di tengah penindasan yang mereka dapati dari Kekaisaran Romawi, orang Kristen di Tesalonika tetap percaya kepada Kristus sebagai juru selamat mereka. Bahkan, semakin berkembang setelah ditinggalkan Paulus dan Silas karena melarikan diri mengingat penindasan yang sungguh menyengsarakan. Kisah penderitaan jemaat Tesalonika dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 17 ayat 1-8. Perkembangan iman yang hadir di tengah penderitaan menjadi kunci utama tema besar penulisan Paulus kepada jemaat Kristen di Tesalonika. Selain itu, Paulus juga menguatkan jemaat tersebut dengan mengingatkan perihal kesetiaan dan hidup yang kudus. Pasal 4 menceritakan penekanan tersebut. Paulus menekankan kehidupan yang kudus yang penuh dengan kesetiaan kepada Allah, sehingga ketika seorang beriman melakukan sesuatu yang tercela, ia sedang menolak Allah. Lihat di 1 Tesalonika 4 ayat 8. Hidup kudus dan setia kepada Allah diwujud nyatakan dalam kasih persaudaraan. Hidup yang setia kepada Allah dalam kasih persaudaraan dikuatkan dengan kehidupan yang mandiri dan mencintai usaha dan kerja keras. Dua ayat yang menjadi bahan PA kita menekankan hal berikut. Di 1 Tesalonika 4 ayat 11, Paulus menekankan pentingnya kemandirian dan menjadi jemaat yang produktif. Jika jemaat fokus untuk berjuang dengan dirinya sendiri dan tidak sibuk dengan kepentingan orang lain, maka hidup dengan tenang adalah hasilnya. Jadi, ketenangan didapat justru dengan bekerja dan ini menjadi sebuah kehormatan. Mengapa kehormatan? Karena kita dapat mencontoh apa yang dilakukan Allah kepada kita melalui Yesus Kristus yang tidak pernah berhenti bekerja melalui kehadiran para rasul. Mencontoh Allah, ini menjadi kesukaan dan kecintaan kita sebagai orang beriman. Maka, bekerja bukan beban, melainkan kesukaan. Di 1 Tesalonika 4 ayat 12, jika bekerja menjadi sebuah kesukaan, maka kehidupan kita akan bergantung hanya kepada Allah, bukan kepada sesama manusia. Kemandirian ini menjadikan dan menguatkan iman kita di tengah segala penderitaan, bahwa ketika kita tetap beriman di tengah segala pergumulan, maka kita mengusahakan kehidupan yang penuh hormat dan sopan di tengah komunitas dan dunia ini.
Isu kemandirian jadi sangat penting bagi jemaat Kristen di Tesalonika, di tengah segala penindasan yang mereka alami. Dengan kemandirian, mereka tidak bergantung kepada orang lain, melainkan semakin berkembang. Dari pendalaman nas ini, maka kita belajar bahwa justru bekerja menjadikan kita terhormat, mengingat Allah yang kita sembah adalah Allah yang bekerja. Kedua, perkembangan hanya terjadi di tengah kehidupan yang mandiri, karena kita tidak malas dan mencintai bekerja, apapun profesinya. Terakhir, Allah menghendaki umat yang produktif dan kreatif di tengah godaan dunia, penderitaan, dan tantangan lainnya. Di era postmodern dan globalisasi ini, bekerja adalah sebuah kemestian dan keharusan agar kita sebagai permata GBKP tetap bisa relevan dan bertahan di dunia yang penuh persaingan. Mengingat bahwa bekerja bukan hanya soal profesi, maka apapun profesi yang dijalani, kita diberi peluang untuk tetap kreatif, bertahan, dan menjadi berkat bagi orang lain. Bekerja adalah kehormatan, menandakan bahwa kita menghormati Allah yang memberikan kita kemampuan dan ragam potensi dan talenta. Dengan bekerja, kita mencintai proses. Oleh sebab itu, di dunia yang menawarkan kemalasan dan serba instan, kita diuji dan ditantang untuk tetap setia dengan proses yang kita alami. Tetap setia dalam proses bekerja menjadikan kita menghidupi frasa Latin yang sering kita dengar, yakni ora et labora. Ora yang berarti berdoa, et yang berarti dan, labora yang berarti bekerja. Pendeta Profesor Joas Adi Prasetya, THD, dalam bukunya menyempurnakan frasa tersebut dengan laborer es orare, yang berarti apapun yang kita kerjakan, kita sedang berdoa kepada Allah. Hal ini menjadikan seluruh aktivitas kehidupan dan pekerjaan kita mengingat dan menghormati Allah melalui doa kita. Maka, jagalah integritas kita dalam setiap usaha dan kerja kita. Menjadi permata GBKP yang cinta bekerja juga harus mengingat keseimbangan hidup. Maka cinta bekerja berarti cinta istirahat. Mari diingat proses penciptaan yang mana Allah juga mengambil waktu istirahat. Memberi waktu untuk beristirahat berarti usaha untuk merawat diri, dan ini adalah kehormatan. Demikian pembahasan pendalaman Alkitab kita pada minggu ini. Semoga bisa menjadi berkat bagi kita semua. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.